Om Swastiastu, Rajang Siang, Semeton, Pamiarso, Wayan Setiawan 57 channel ring di Jojo Idodare Megenah. Di tiang mangkin wenten ring Deso Pipit Karangasem. Ring jerone Guru Iwayan Kari Subali. Di tiang boleh narasumber yang fenomenal dan luar biasa. Karena beliau satu-satunya calon independen dari beberapa pilkada serentak yang ada di Bali. Karangasem satu-satunya calon independen. Beliau berpasangan dengan Bapak Iketut Putro Ismail Jayo sebagai calon wakil bupati. Ini yang perkenalkan beliau Guru Iwayan Kari Subali. Durus Guru, sapo pamirsa dulu ini ring dijojo megenah rahayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semuanya sejahtera. Saya ucapin terima kasih dan atur suksemo ring idedane pamirsa ring di Jawenten. Tapi ngajang ring idedane sane sampun swece ngicenin titiang KTP. Seakeh punika KTP nikete mawinan titiang mersida yang lolos saking calon independen. Antuk peswecan idedane, antuk kebaikan semeton, sarang sami senewenten ring widang Karangasem, lintang puniki, lintang podcast puniki, durung mersidayang titiang rawuh para tangkil ring jero asuang-suang kewanten lintang puniki. Mawinan bintang lolos, nah puniki utami atur titiang ring semeton sarang sami. Guru Niki perjalanan guru untuk menjadi calon independen niki kan panjang berliku Guru. Panjang berliku. Bahkan detik-detik terakhir ada masalah dengan sistem apa itu namanya silon KPU. Tetapi semua itu bisa Guru lewati. Nah ini tentu merupakan sebuah kemajuan bagi demokrasi khususnya di Karangasem. Karena sepengetahuan tiang paling banyak calon di Karangasem. Nah berapa trik-triknya ke Guru? Bisa disampaikan ke... Iya, sekali lagi karena masyarakat rakyat Karangasem ini sudah mempunyai pemikiran yang luar biasa. Tidak seperti zaman dulu. Karena independen ini sangat diperlukan. Ini pun kalau boleh saya berbicara dari pusat ya. Dari pusat Presiden, DPR yang merancang undang-undang ini itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena menurut pemikiran saya itu memprotek atau menggawangi atau menjaga supaya tidak ada yang namanya golput. Dan masyarakat Karangasem karena sudah pemikiran maju, ya otomatis sangat welcome adanya independen dan berduyun-duyun datang ke saya untuk memberikan KTP dengan pernyataan mendukung. Begitu. Jadi dengan mungkin ya dengan adanya sudah lama ya dari zaman reformasi ya, dari zaman 5 kali ada bupati ya, mungkin ya minta maaf mungkin ada banyak mungkin tidak ada kepuasannya, maka dari itu didorong sekali biar ada yang namanya independen. Di samping itu KPU Bawaslu itu maunya independen ini biar benar berjalan yang baik, tidak ada tekanan. Kenapa? Karena dia udah pinter. Ada independen ini otomatis seperti kata saya tadi mengurangi daripada golput. Mungkin di tempat-tempat lain, kabupaten yang lain nanti banyak golput, di Karangasem tidak golput. Dengan apa? Dan benar-benar dia menjalankan tugas yang benar, tidak ada neko-neko.
Artinya tidak ada saya dibantu oleh KPU, dibantu, tidak ada. Saya malah perang kok ke situ. Nah ini kemajuan KPU juga, Bawaslu ya, dan masyarakat juga, ini luar biasa. Jadi guru mengapresiasi kinerja KPU, Bawaslu, dan Panwaslu lah gitulah. Ya. Nah, itu satu. Panwaslu, ya. Kedua, atau mungkin ini ada satu titik jenuh dari masyarakat Karangasem khususnya terhadap kepemimpinan bupati periode sebelumnya, guru. Ini mohon maaf sebelum guru cawis nggih. Pernah tiang dengar waktu erupsi Gunung Agung, Bupati Karangasem katanya lari ke Denpasar. Saya tidak sebut nama, mungkin masyarakat tahu. Kemudian ini baru-baru saja Bupati Karangasem didatangi Melaib begitu. Nggak mau menemui masyarakat, kalau nggak salah masyarakat Gubug. Nah, mungkin apakah menurut guru karena dasar ketidakpuasan masyarakat terhadap calon dari parpol itu sehingga mereka antusias memilih calon dari independen? Ini menurut guru bagaimana ini? Ya kalau saya sih rasanya reason dan alasan seperti itu sih rasanya tidak lah. Biar saya tidak menjustis ya, tidak menjelek-jelekkan, memojokkan bupati dulu, rasanya tidak. Cuman rasanya mau mencoba. Mencoba yang baru. Yang baru gitu. Kengken ya yang bupati independen dan gitu. Seperti itu rasanya Bapak ya. Oke, Ya, dan niki guru Pak. ya. Artinya ampura niki pet prade niki masyarakat semeton Karangasem ngijen guru pemargi mimpin Karangasem, kira-kira napi yang akan guru lakukan pertama-tama niki. Pertama-tama. Ampun ruwet-ruwet guru, aneh simpel-simpel kan guru. Saja. Masyarakat nak pojok tendeman kan janji Tidak banyak ruwet-ruwet. janji tidak mau. Mungkin sedikit lempas ya, lempas ya. Pertama saya ingin membuat suatu perjanjian politik dengan masyarakat. Perjanjian itu apa? Saya ingin membuat surat perjanjian di notaris, tapi nantinya penandatanganan integritas di tempat yang terbuka. Fakta integritas. Fakta integritas. Bila itu bapak-bapak mau yang memegang kendali keamanan dan hukum, saya akan undang jaksa, Kapolres untuk ikut menyaksikan waktu saya penandatangan integritas. Catat semeton Karangasem. Niki mau wasto jejak digital semeton. Jejak digital. Lantur. Isinya apa? Saya berjanji dengan masyarakat Karangasem, jikalau saya yang namanya Karisubali lolos menjadi bupati, tidak akan mengambil haknya ke semuanya. Hak lo ini bukan gaji. Saya tidak mau cecangkitan kalau gaji beberapa juta. Haknya, baik tunjangan apapun, tanah tangan proyek apapun, jikalau tidak menyalahi hukum. 1 tahun berapa miliar proyek yang ada ke Karangasem, berapa fee yang dapatin dari Karisubali, saya akan bongkar. Saya akan buka. Itu pun tidak akan saya ambil. Terkecuali yang saya ambil, makmin, makan minum yang ada di perumahan bupati. Kenapa saya ambil? Ya, jikalau Pak Wayan, adik saya ini, Pak Setiawan datang, dan masyarakat datang ke perumahan bupati, ya seperti di sini, air masam tidak ada, alangkah malunya si saya. Atau saya uang kantong pribadi. Itu keterlaluan gila namanya. Maka dari itu, makmin itu saja potong saya. Selain itu saya serahkan kepada masyarakat. Nih, di surat itu ada juga. Jikalau Karisubali bohong, nanti ada temuan, jangan banyak. 1 juta saja. Itu benar-benar dari hati nurani saya. Korupsi. Saya siap diberhentikan hari itu. Dan jangan lama. 1 bulan 7 hari bawa saya di kuburan. Saya berani hukum tembak. Nih Karisubali. Berani. Tidak main-main lagi. Semeton Karangasem. Tiang tambahkan sedikit nih. Beliau ini berlatar belakang pengusaha yang tiang kenal dari tahun 2000 dan tetap seperti ini. Jadi kalau ada tokoh politik yang lain yang berjanji
oh saya tidak akan ambil gaji. Nah itu kan seperti cecangkean. Dempet gaji ini kan saya ambil loh. Tunjang nih. Ya, ambil lah. Begitu uang bawah meja nih. Ambil. Nah ini Niki tolong juga semeton catat bahwa Niki menjadi satu jejak digital dari seorang figur yang karismatik, fenomenal, guru Wayan Karisubali. Janjinya nggak berat-berat kok. Ya. Cuma itu rasional lah, rasional dan memang sangat mungkin diwujudkan. Nah, itu baru pribadi dari hak seorang bupati jika terpilih. Ya. Yang lain-lain tentang sekarang begini. Ya. Bukan baru ini saja saya barang begitu. Pertama kali saya jadi DPR dari PD Perjuangan itu 2 kali 10 tahun tidak pernah bawa uang ke pulang. Begitu gajian saya bawa ke rumah sakit. Ray Pasa, saudara Pasa Setiawan, jangan percaya dulu, cek di rumah sakit dan cek masyarakat. Begitu gajian, bawa ke situ. Saya jajarin mana yang perlu. 10 kali saya berjalan begitu. Bukan hanya sekarang aja. Semeton, yang perlu tambahkan lagi, guru Wayan Karisubali niki 2 periode jadi DPRD tingkat 2 Karangasem dari Partai Demokrasi Indonesia PDI, Perjuangan. Ya, dari PDI. Ya. Sekali dari PNI. PNI sudah di provinsi. Ya. Di provinsi. 2 kali dari Nasdem. Nasdem di provinsi juga. Provinsi, ya. Nah, 5 kali semeton. Dan beliau juga adalah ketua Dewan Perwakilan Massa Karangasem, alias DPM Karangasem. DPM Bali. DPM Bali. Ya. Nah, itu kiprah beliau. Nah, tetap ini karena Karangasem tiang dalam suatu acara pernah bicara, saya menolak Karangasem dikatakan miskin, tetapi dimiskinkan oleh sistem. Nah, yen guru mungkin di bupati, punapi cara langkah-langkah guru ya di bidang kesehatan, gitu umpamanya karena guru tadi menyebut rumah sakit, kan akeh. Lansia, begitu orang-orang sakit. Adakah langkah-langkah kecil? Jangan langkah besar. Jangan langkah besar. Langkah kecil apa yang akan guru lakukan jikalau menjabat? Ya, terima kasih. Terus. Pertama-tama bagaimana caranya untuk meningkatkan Fed penghasilan asli daerah Karangasem ini terutama modal. Ya. Jikalau, ini perlu didengar ya, jikalau penghasilan itu menambah dan banyak, saya berjanji, jikalau cukup, rumah sakit saya gratiskan. Saya akan berguru dengan Pak Winase. Sekali lagi, ingat, berjanji, jikalau ada uang cukup untuk itu. Astungkaro cukup. Tuh, Astungkaro cukup. Astungkaro cukup. Baru berjalan. Kalau tidak cukup, maaf. Kita berjanji kalau cukup uang untuk itu, ya. Jadi kenapa saya hadir menjadi Bupati Karangasem? Kenapa? Karena saya mendengar sering jeritan, tangisan, rintihan masyarakat Karangasem bila mana mempunyai suatu persoalan sakit dan datang ke rumah sakit. Ya ini yang bangkit dan ingin saya menjadi Bupati Karangasem. Kenapa tidak tahu? Nah, sering masyarakat melapor kepada saya karena Pak, karena mungkin gitu ya, tidak ada saya menjustis. Mungkin karena saya pakai JKBM. Apa itu namanya? PBJS. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, mungkin. Kamu jangan ngomong jelek-jelekin sana, saya bilang. Atau mungkin betul alatnya tidak cukup. Kan gitu. Ya, pokoknya saya datang itu tidak menjustis, tidak ada menjelek-jelekan rumah sakit. Jikalau saya menjadi bupati nanti, saya berjanji setiap bulan mendatangi rumah sakit mau cek masyarakat saya. Termasuk puskesmas? Puskesmas semua. Kalau saya tidak bisa, wakil saya. Dan sudah saya tahu gimana keluh jeritan masyarakat dan bagaimana istilahnya pendampingan atau layanan dari masyarakat, saya tahu, baru saya akan koordinasi dengan kepala rumah sakit.
Bapak Ketua, kok ada keluhan begini-begini, kok katanya operasinya janjinya lagi 3 hari sampai 7 hari belum diambil. Mungkin ada alat katanya yang belum lengkap. Alat apa itu? Nah, kalau memang sudah benar, Bapak dan saya anjurkan, mari ikuti saya. Saya siap menghadap Bapak Menteri Kesehatan. Saya akan paparkan dengan Menteri Kesehatan. Itu janji saya. Kesehatan dulu. Kalau sudah sehat, baru akan ke pendidikan. Nah, berbicara ke pendidikan, di Karangasem ini punya potensi besar yang generasi kita orang-orang pinter. Cuman permasalahannya karena bekal uang. Universitas ada hanya di Denpasar Dan Singaraja. Nah ini saya sudah mulai reformasi, boleh sombong dan saya sedikit emosi. Menginginkan saya pertama kali Bupati Gede Semantara, Pak Gredeg, Bu Mas, Dedana juga, saya ngusulin supaya adalah universitas untuk pemerataan. Pak Koster juga saya udah beberapa kali ngomong, tapi sampai sekarang nyatanya belum ada. Kasihan dong anak-anak. Maka dari itu saya janji, ini perlu dicatat, saya janji, saya akan menghadap Menteri Pendidikan. Apakah terus-menerus Karangasem ini dia natirikan? Katanya pemerataan apa? Saya berani, saya janji. Saya akan berangkat ke Jakarta, ke Dinas Kesehatan, saya akan umumkan supaya tahu. Saya janji saya akan ke Jakarta menghadap Dinas Kesehatan. Kapan lagi umpamanya lagi seminggu sebulan, saya akan menghadap Dinas Pendidikan. Itu janji saya. Itu perjuangan saya. Saya tertarik guru ada menyebut figur mantan Bupati Jembrana Pak Winaso. Nah, beliau punya semboyan kalau mau pasti bisa. ya. Padahal Jembrana dengan PAD kecil waktu itu bisa menggratiskan pendidikan dari SD sampai SMA. Gratis loh guru. Ya. Kesehatan juga gratis loh guru. Iya. Itu bisa dilakukan. Nah, tiang lanjut sedikit. Di Karangasem, tiang sendiri di medsos, ya saya harus objektif ya. Ya, harus. Tidak boleh menyudutkan, Boleh, nggak menyalahkan. Tapi memang apa yang guru sampaikan memang benar. Keluh-keluhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan masih banyak. Ya. Bahkan ada akun Facebook, akun anonim namanya dulu Pekak Gejar, terus jadi Pekak Celang itu secara aktif mengkritisi dalam tanda kutip pemerintahan Kabupaten Karangasem. Nah, saya pikir dengan karisma yang guru punya, dengan kemauan, tekad yang sampai hari ini sudah terjadi dan guru sudah lewat verifikasi faktual. Yang kedua, jalan untuk itu terbuka lebar, ya kan? Ya. Nah, tapi bagaimana guru menyikapi dalam tanda kutip kompetitor guru yang dari parpol? Ya. Nah, dengan soal saksi misalnya. Ya. Ini kan pemilu identik dengan saksi gitu. Oke. Saya jawab dulu. Kadang menyinggung Pak Winase ya. Ya. Itu saya jawab Ya. dulu. Pak Winase bisa kalau ada kemauan. Ya. Padahal kalau berbicara Karangasem, maaf, saya tidak mau daerah Karangasem ini dibilang miskin. Karangasem ini daerah kaya dibandingkan dengan daerah-daerah Kabupaten Bangli, Jembrana, yang lain-lain kaya. Kelungkung yang terdekat kaya. Tetapi mau dimiskinkan oleh oknum-oknum tertentu. Ini saya nggak tahu apa di balik itu. Kalau saya, Karangasem ini kaya sekali. Kalau bisa nanti menggali bagaimana supaya Karangasem ini kaya. Kalau ada kemauan. Saya mau Karangasem ini kaya. Sekalipun kaya Karangasem, bergelimpangan uang, janji saya tetap jalankan. Tidak mau saya neko-neko. Anak istri saya nangis kalau kari sebalik sampai tembak karena ada suatu perjanjian. Di samping itu, yang namanya Pak Winase itu teman saya baik.
Tapi kasihan tak apa menyebabkan beliaunya terjadi seperti itu. Saya janji, sesudah saya lolos, saya akan menghadap beliau, berguru kepada beliau, gimana caranya supaya bisa Karangasem ini seperti negara waktu Bapak pimpin Pak Winasel. Salam kompak dengan Pak Winasel dulu. Bisa menggratiskan rumah sakit, bisa menggratiskan sekolah. Ini saya berguru, Pak. Bisa menggratiskan pajak sawah juga. Bisa menggratiskan pajak sawah juga. Ini saya berguru. Dan jalan-jalan waktu Pak Winasel mulus semua. Jalan-jalan mulus ini perlu. Nah itu ya. Itu. Jadi saya tertarik. Saya singgung masalah pendidikan dengan yang guru sampaikan bahwa di Karangasem harus ada universitas. Betul. Ini mohon maaf apa yang saya sampaikan saya pertanggungjawabkan. Ya. Saya pernah berbicara dengan Bapak Bupati Badung, Bapak Nyemangiri Praste, kenapa di Badung tidak dibuatkan universitas? Beliau menjawab, ini urusan di pusat, Ya. di Dikti, pendidikan tinggi. Ya. Jadi yang guru sampaikan tadi bahwa guru akan menghadap Menteri Pendidikan. Ya. Saya pikir itu yang bisa dilakukan. Gitu. Ya, saya juga berani ngomong loh. Seandainya masih banyak reason tolakan gitu ya. Ya. Apa Karangasem ini bukan NKRI? Artinya kenapa Karangasem tidak diberikan dari dulu university? Apa mau saya berdiri sendiri Karangasem? Bisa saya ngomong gitu. Ya tuh, bisa kenapa? Iya. Rumah sakit kok begini berantakan. Makanya jangan salahkan dulu orang NTT itu kan, Papua itu ngambul-ngambul begitu. Tapi sekarang sudah perhatian begitu luar biasa dah. Nah, tolong perhatikanlah Karangasem ini. Oke, mungkin seperti Giri Praste itu, ya itu saudara saya juga, itu memang mungkin benar begitu ya. Ya. Benar begitu. Tapi saya mau menghadap. Karena apa? Karena di Badung, Pak, dengan Denpasar. Ya, enggak apa-apa, biarin. Sudah banyak juga ada universitas kan gitu. Nggih. Gamblang sekali. Coba kalau seperti saya pemimpin, di Karangasem rumah sakit nggak beres, universitas nggak beres, pasti lain jawabannya. Kalau Pak Giri Praste disuruh di Karangasem, pasti dengan saya jawaban. Pasti. Karena itu orang Pasat juga. Darah sama. Itu saya yakin. Jadi Ya. perlu peningkatan IPM ya. Apa itu IPM? Indeks prestasi manusia. Apa itu IPM? Artinya ya. Karena indeks pembangunan manusia. Ya. IPM-nya perlu ditingkatkan dengan satu kesehatan. Karena dengan orang yang sehat, tentu dia akan bisa belajar kan. Begitu. Itu kebutuhan dasar. Jangan dah masyarakat dijanjikan, kalau saya terpilih, saya akan begini begitu. Nanti pas terpilih, hilang kan begitu. Ya, ini sudah jenuh. Masyarakat sudah jenuh, maka dari itu saya tidak banyak janji. Yang saya janji, saya tekan integritas, tidak ngambil haknya ke semuanya, itu berani. Karena itu hak saya, di situ sudah ada. Guru. Yang lain tidak mau saya. Guru. Ya, iya. Ada di Jawa ya, ada rumah jabatan wakil bupati kalau nggak salah. Itu dijadikan semacam open house. Nah, bagaimana dengan guru kalau menjabat? Oh, kalau saya juga siap, tetapi saya ada waktu-waktunya. Mungkin sebulan atau 2 bulan sekali. Itu pasti ada. Supaya saya juga langsung mendengar daripada keluhan masyarakat. Penting sekali itu. Mungkin guru akan membuat model Simokramo. Ya, betul. Kayak Langsung. zamannya Pak Mangku Pastiko. Ya, itu saya senang. Jadi langsung bisa kita dengar. Ya. Langsung bisa dengar keluhan masyarakat apa kemauan masyarakat. Itu mau saya. Jadi nggak perlu nginep lah di rumah penduduk kan, bikin penduduk aja. Nggak perlu itu nginep-nginepan, nggak perlu. Jadi dijadwalkan mungkin sebulan sekali. Ya. Guru mengadakan simokramo, mengundang masyarakat. Betul. Untuk menyampaikan keluhan. Aspirasi. Apalah yang perlu dilakukan karena tanano wong sakti tinunggal. Benar. Ya, itu. Jadi seorang Wayan Kari Subali juga kalau tak didukung masyarakat, Nggak bisa. nggak akan jadi apa-apa juga. Benar. Tetapi selama ini sudah terbukti 5 periode beliau didukung masyarakat dan walaupun beliau pindah-pindah partai, beliau tetap terpilih. Beda dengan kandidat lain begitu lompat pagar langsung. Benar.
Turun, ya. Ya kan? Ya. Yang lain guru, yang slow guru, yang Ya, santai-santai. ya. Misalkan lah untuk hiburan masyarakat, untuk apa begitu, apa yang ada di benak guru. Saya ingin Ya. menggali dari mohon maaf ya, dari prim berpikir Ya. senior saya nih, Ya. guru Kadisuru Bali. Ya. Apa lagi yang lain? Nah, baru ini kemarin juga saya kundangan gitu ya. Nggih. Itu Terus itu banyak keluhan dari seniman-seniman. seniman. Apalagi seniman-seniman senior. Itu sangat perlu perhatian. Katanya dia sih kurang perhatian. Itu ya. Jadi seniman ini, budaya dan tradisi ini perlu ditingkatkan. Cuman yang satu ini jikalau bisa, ini pun tidak menjustis. Ya hiburan-hiburan yang seperti apa, tari-tarian yang menjolok-jolok itu, joget-joget yang menjolok, rasanya bagaimana kita pikirkan untuk berkurang, kalau bisa janganlah ada itu. Joget for Itu. Tapi saya nggak bilang begitulah. Saya takut menukik ini. Ya rasanya tidak elok lah, apalagi ditonton dengan anak-anak kecil. Kembali dengan kesenian itu ya perlu ditingkatkan, budaya dan tradisi. Kesenian apa yang dulunya belum ada? Mogenyean itu. Menggenjek kan luar biasa, sangat-sangat. Saya sekegenjek dulu, sampai sekarang masih ingat sekegenjek. Itu Tradisi-tradisi kuno dari zaman dulu yang perlu dilestarikan. ya, itu seperti apa yang ada namanya jaran geni, gitu. Jaran sangyang geni, sangyang istri yang anak kecil-kecil belum men. Semua saya mau gali yang ada di Karangasem, seperti apa gebung, apa saja. Ada yang namanya juga ini sangyang penyalin. Ada yang di Seraya aja. Ya. Itu penyalin ada anunya 4 meter, melingkar begini masih. Tetapi kalau sudah dinyanyiin, diapain, itu bisa kencang, cap gitu loh. Dan itu bisa nirtain lagi. Itu belum pernah itu saya pentaskan. Nanti kalau sudah jadi, saya akan saya pentaskan. Jadi banyak potensi sebenarnya yang bisa dikembangkan dari Karangasem. Pasti. Nah ini di luar kesehatan dan pendidikan guru. Ada potensi besar di Karangasem peternakan. Yeah. Nah karena kebetulan saya juga seorang pedagang telur. Ya. Dan telur saya ambil di desa sebelah selatannya Tenganan, apa namanya itu? Iya. Nyuh Tebal. Nyuh Tebal, ya. Nah, saya ambil Nyuh Tebal. Ada potensi peternakan dan juga ada potensi pertanian. Ya. Nah, tiang kebetulan mantan pekaseh guru. Ya. Dan masyarakat juga saya pikir Yeah. perlu mengetahui keberpihakan beliau, Astungkaro, beliau akan menjabat Upati Karangasem atas dukungan Idodane Sareng Sami. Bagaimana keberpihakan guru terhadap sektor itu. Ya. Jadi begini. Yang tambah sedikit, Ya. karena di Sedemen ada seorang anak muda yang saya tahu beliau mengembangkan melon, namanya Dewata Melon. Ya, itu pertanian melon dan setiap panen selalu habis di tempat. Ya. Nah, jadi adakah guru punya semacam strategi gitu untuk keberpihakan terhadap para pelaku peternakan dan pertanian ini? Karena memang Karangasem Timur gersang, tapi Karangasem sebelah sini masih subur. Ya. Oke. Maka dari itu, saya hadir sekali lagi untuk menjadi Karangasem 1. Saya ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang sudah full untuk program-program itu. Berbicara pertanian. Karangasem ini kaya. Dengan apa? Dengan hasil pertanian nanti. Banyak yang mestinya tanah yang tidur dibangunkan. Dan saya berjanji, ini berjanji nih. Begitu jadi, saya sudah rancang, nanti akan saya rancang bagaimana caranya mengundang ahli-ahli pertanian. Mungkin dosen yang di Bogor, Bandung, dan di daerah kita sendiri. Ada ahli pertanian, dosen-dosen kita, atau anak-anak
kita yang sudah bisa merancang bagaimana kalau tanahnya seperti ini kering, apa yang patut ditanamin? Anggur atau apa? Selain anggur tanah kering, saya sudah contohin Bapak, itu cocok dengan delima. Saya beli delima di di pepaya, yang pepaya di Sanur itu, bukan Sanur ya, di Sunset Road. Ya. Itu 1 kilo 120.000, 1 kilo. Papayas itu toko Jepang. Ya, Korea. Itu, ya, saya beli delima dari luar. Itu saya sudah bongkar dan saya sudah keringkan, saya sudah mentik sekarang itu. Sudah cocok di daerah saya. Itu saya lirik pertama, daerah-daerah kering. Seperti saya katakan tadi, anggur, delima, ananas, dan durian pun katanya bisa. Maka dari itu saya akan bikin Karangasem ini lain daripada yang lain untuk pertanian. Mungkin selama dari zaman reformasi, saya pikir ya, tidak menjustis lagi, belum sampai ke sana ide-ide teman-teman yang saya menjadi bupati. Buktinya belum ada. Kalau saya pasti, dan saya kontrol, bukan ngundang gitu aja, kasih bibit, dan penilai juga jangan salah. Saya waktu ini kundangan loh, namanya di Gulinten, di pegunungan Karangasem, vanili luar biasa dan tidak dipelihara bagus. Di situ saya ngobrol dengan teman-teman, kasih KTP, kalau mau maju di sini kasih KTP, nanti saya sulap dengan vanili dan cengkeh, nanti kerjasama bagaimana caranya, dan langsung kan kita nanti berikan pupuk dan pelihara. Dan itu pun bukan sekali itu saja, saya punya tenaga toh kerja di sana, buktikan. Jangan berbicara salak lagi, yang lain-lain lagi. Pokoknya Karangasem di mana potensi-potensi yang bisa ditanami, pasti bisa. Kering sekering apapun sekarang kemajuan teknologi bisa, asal ada kemauan. Saya yakin itu. Dan asal ada uang dulu, minta maaf. Nanti masyarakat, Pak Subali janji kita, bicara awal kan saya uang dulu. Baru saya jalan, dan itu janji. Harus PAD-nya naik dulu. Naik dulu. Termasuk sektor pariwisata, Guru. Nah, kalau itu lagi bicarakan, luar biasa. Boleh sombong. Kaget saya pikir Prabowo ya. Iya. Saya pikir Pak Surya Paloh. Iya. Kalau berbicara namanya pariwisata, Ya. saya dengan Pak Setiawan ini kan dulunya di situ dan sekarang saya di situ. Saya berjanji. Ini berjanji nih, karena tidak perlu uang banyak. Ya. Kalau saya jadi di daerah pantai manapun, kalau ada yang namanya hotel, restoran, itu saya akan taruh kontrak. Contoh di Pantai Amed, dari ujung sana ke ujung sana, saya taruh kontrak yang digaji oleh Pemda untuk mengawasi pantai supaya tidak ada sedikit pun yang plastik berserakan. Kebersihan. Ya. Lari lagi ke jalan, saya taruh kontrak di jalan, digaji oleh Pemda supaya tidak ada apa-apa berserakan. Di samping itu, saya ingin juga tanam bunga dan tanam pohon yang rindang, terutama bunga yang gampang untuk mengurusnya adalah kembang kertas. Kalau di bahasa Inggrisnya apa? Bougainville. Itu sepanjang jalan, baru masuk dari Culik, bagaimana kita membuat baru masuk dari Culik itu, wow. Bukan sampah, tapi bukan sampah, suatu wow. keindahan. Ya, itu diculik. Dan ya. itu nggak sulit kok. Ya, nggak sulit, maka saya beri janji adalah kemauan. Sudah masuk di pertigaan namanya Amed. Sekarang ini tanah pemerintah loh, provinsi. Saya minta dengan provinsi, akan saya bikin welcome garden apa yang indah dan cantik supaya tambah wow turis datang. Itu janji saya. Karena Guru seorang pelaku pariwisata, saya percaya Guru akan concern masalah kebersihan dan penanggulangan sampah. Saya tidak akan bicara teknisnya, karena nanti pasti ada SKPD yang akan menangani masalah tersebut. Ya, gitu ya. Dan di situ ada potensi. Ada yang namanya air masam. Ya. Itu air loh, Pak. Bisa warna apa, bukan warna. Tesnya itu 5 loh. Satu air. pH-nya? Bukan. Rasanya. Oh, itu dah pH-nya. Ya, pH apa dah? Manis, masam. Oh, ya. Ya, pahit. Tapi orang-orang bilang pancawarna.
Tapi kalau saya hanya 3, manis, pahit, dan masam. Itu ada loh. Itu belum digali potensinya, belum dikembangkan. Saya sudah janji dengan masyarakat di sana, menangkan saya, kasih saya KTP, sudah. Dan gitu ada nama Langlangan Sweet ya, itu view-nya luar biasa, sudah jalan, tetapi belum digarap 100%. Kayak Bukit Asah, Virgin Beach, Ya. banyak loh. Saya mau gali itu. Kalau Virgin Beach, berapa kontrak saya taruh di sana? Gitu kan? Itu ya bagus. Candi Dasa. Saya nggak meragukan itu, Ya. karena saya tahu Guru Kari Subali ini pelaku pariwisata, tentu concern dengan kebersihan dan sampah. Ya. Nah, tidak akan menanyakan teknis lagi, Ada. karena podcast ini akan berkelanjutan. Ya. Berkelanjutan selama sampai masa kampanye. Mudah-mudahan masyarakat Karangasem yang sudah bosan dengan janji-janji politisi dari parpol mempunyai pilihan alternatif dari jalur independen, yaitu paket karisma Kari Subali Putra Ismail. Guru, Ya. sebagai closing statement, Ya. karena apa yang akan kita lakukan ini nanti continue berkelanjutan. Ya. Untuk hari ini kiranya cukup sampai di sini Belum. dulu. Cukup pariwisata gini. Nanti saya janji dengan pariwisata ya. Itu nanti ada tiap pariwisata umpama di di Amed, Ya, Tulamben, Pura Besaki, Candi Dasa, itu saya siapkan truk pemadam kebakaran. agar tidak terjadi kebakaran Ya. kayak di Padang Bayi. Ya, sudah lama. kemarin. Itu janji saya. Di samping itu pun nanti di truk itu 24 jam kalau tidak merusak namanya onderdil, itu harus siap air berangkat. Itu. Jelas ya. Ada perbatasan kita Kelungkung dengan Karangasem. Saya janji, ini janji, untuk paling tidak bisa menyamai Kelungkung, biar ada legong dan bersih. Saya jamin, janji, karena itu tidak memerlukan banyak uang. Itu serambinya Karangasem, Ya, pintu itu hanya depannya ya Karangasem. 200 atau 300 ya cukup lah. Kenapa menjadi tontonan? Nah, ini saya tidak tahu. Tapi saya janji, itu saya perbaiki juga. Ada uang, tidak ada uang, saya janji itu. Karena gaji saya, kalau tidak ada, gaji saya kasih di situ. Karena saya tidak ambil, itu apalagi ada. Saya pikir ini pasangan paling jujur. Kenapa? Di satu sisi calon bupatinya tidak ngambil apapun. Di lain sisi wakil bupatinya terus terang mengaku ngambil. Iya, ngambil. Itu jujur. Ya ngambil, maaf. Setidaknya belajar jujur. Dia belajar jujur. Dia ngomong begini. Terbuka. Ya, terbuka. Dan saya juga sarankan dari sebelumnya kan. Ya. Jero harus ngambil, jangan turun di saya. Ya. Ya pasti guru. Kenapa guru harus ngomong begitu? Ya karena saya pikiran saya harus saya ngambil, tidak ngambil, dan pikiran saya Anda yang ngambil. Kenapa nanti masyarakat yang ingin bantuan saya tidak ada uang kan bisa Jero membantu. Ya, gitu. Ya. Guru Tiang sebenarnya sangat senang sekali, tapi berhubung guru punya kegiatan Iya, iya, adat, iya. ini sebagai closing statement guru. Iya. Closing statement guru kepada calon-calon pemilih di Karangasem, Ya. terutama yang peduli akan kemajuan Karangasem, agar jangan sampai Karangasem terus-terusan dicap sebagai kabupaten pengekspor kemiskinan. Iya. Kabupaten termiskin di Bali. Sebenarnya Inilah, kaya. Padahal kaya. Kaya. Nah, silakan guru. Ya. Nah, closing statementnya. Padahal Karangasem ini kaya. Banyak kekayaan dan harta karun ya, banyak. Seperti kata saya tadi, tanah berapa ribuan hektar yang masih tidur. Saya yakin saya bisa bangunkan dengan ahli-ahli pertanian. Karena saya punya kemauan. Di mana ada kemauan, sana ada jalan. Ada. Dan saya terus terang, maaf sekali lagi, saya ini sombong banget. Tidak mengambil apa-apa kok. Karena Kecuali kalau mau mengambil kan mungkin, wah kalau ini saya undang umpamanya ahli-ahli dari Bogor, keluar uang lagi, keluar ini itu. Enggak, saya harus undang. Biar banyak uang saya tidak gunakan buat apa. Ya ini kelainan saya. Maaf tidak saya bicara kelebihan. Sombong, kelainan saya Bapak Sa. Yakin? Ya sekarang jangan percaya dulu dengan omongan saya. Jangan. Kalau masyarakat Karangasem percaya dengan Kari Subali, saya bilang bohong. Jangan berpikir bohong.
Kenapa? Saya begitu. Karena belum ada bukti. Bukti dulu, baru bilang percaya. Wait and see what I do. If ada bukti, oke. Itu bahasa Balinya ya? Ya, bahasa Bali saya itu. Jadi untuk bisa membuktikan apakah ucapan seorang guru Kari Subali benar atau cuma sekedar omong kosong, itu ada di tangan Idodane Sarang Sami. Dan menangkan dulu. Menangkan dulu, lihat hasilnya. Ya, semua. Inge guru, Inge. Titiang matur suksmo Sami. antuk penyangro, Inge. santukan guru wenten Inge. kegiatan adat niki, Inge. pet prade wenten atur Titiang Inge. sane nenten manut rengarso, Betul. Titiang lunas ping banget ampuro. Inge. Dengan sinap Titiang niki dumun pamirsa Sarang Sami sejebak Inge. jagat Bali. Titiang Demikian Inge. bincang-bincang Titiang Wawu dengan guru Kari Inge. Subali, dumugi bermanfaat. Inge. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Semeton desane durung ngajeng ngajeng dumun dumun. pangten gagal paham. Paham. Nah, Ayunge iya. semeton sinap antuk Bromo Santi. Om Om Santi Santi. Kebetulan Santi, Titiang Om. sampun siapkan duduk Ya. majengan, kirim majengan serang.